Hai, balik lagi dengan Ana Mirfani. Agak beda ya, biasanya kan portrait tuh, berdiri. Sekarang landscape, tiduran, rebahan. Ya, konten santai aja lah ya. Jadi di video kali ini aku mau cerita tentang pengalaman lucu. Aku punya banyak cerita lucu waktu di Thailand ya kan. Aku udah pernah bikin videonya yang ini, kamu bisa cek di situ, tapi emang agak lama gitu ya, videonya 17 menitan. Dan viewsnya juga dikit. Kalau kamu belum nonton silahkan ditonton dulu. Dan ini aku mau lanjutin gitu tentang cerita-cerita lucu waktu di Thailand. Nah, ini ceritanya udah lama banget di tahun 2014 lalu saat aku masih KKN di Hati Ai. Nah, biar gambarannya lebih jelas gitu kan, aku ceritain gambaran sekolahanku dulu gitu. Jadi sekolahanku ini itu adalah sekolahan yang nggak boleh ngerokok, haram gitu ya. Secara aturan tuh nggak boleh banget gitu. Nah, dari muridnya, gurunya itu semuanya nggak boleh. Dan aku perokok. Ini disclaimer ya, kayaknya nggak cocok gitu kalau ditonton buat anak-anak gitu ya. Tapi ya emang ini ceritanya gitu, ceritanya lucu, bisa buat pengalaman. Jadi tetap aja ngerokok itu nggak baik ya teman-teman. Kalau belum pernah, nggak usah coba. Mending nggak usah deh. Susah berintinya. Aturannya kan gitu ya, nggak boleh ngerokok. Dan aku juga tipenya nggak suka gitu. Kalau ngumpet-ngumpet, nyolong-nyolong, ngerokok diem-diem gitu nggak suka. Yang namanya diem-diem, ngumpet-ngumpet itu akhirnya juga tetap nggak bakal enak gitu. Mending aku ngasih tahu sendiri daripada dia dikasih tahu sama orang lain gitu kan. Akhirnya nggak lama setelah aku nyampe di situ, aku langsung nyamperin kepala sekolahnya. Nah, waktu itu makan malam santai-santai gitu kan, terus aku masukin dikit-dikit tentang rokok gitu kan. Dan akhirnya aku cerita kalau aku itu ngerokok, tapi sekolah ini kan nggak boleh ngerokok gitu kan. Akhirnya aku kayak minta izin gitu, pakai bridging gitulah, biar nggak tiba-tiba langsung ngomong aku ngerokok gitu, enggak. Jadi kayak ada bridgingnya gitu. Akhirnya aku dapat lampu hijau dari kepala sekolahnya, tapi ya kalau bisa nggak kelihatan-kelihatan banget gitu sama murid-murid gitu kan. Di situ kan aku kan PPL, jadi ya statusnya kayak guru juga gitu kan. Masa muridnya nggak boleh ngerokok, gurunya ngerokok, padahal aturannya emang nggak boleh gitu kan. Jadi ya tetap boleh, cuman aku harus respect sama aturannya, jadi aku harus agak diem-diem, tapi udah dapat izin gitu, biar gak kelihatan banget gitulah dari murid-murid gitu. Nah, awal-awalnya kan aku masih punya stok banyak tuh yang aku bawa rokoknya dari Indonesia, kan banyak banget kan aku bawa sekitar 2 press kayaknya. Nah, setelah itu habis, mau gak mau kan harus beli yang dari Thailandnya kan, yang rokok Thailand asli gitu kan, ke 7-Eleven. Ya, beli gitu tiap malam. Kalau beli itu jam 9 malam, kalau murid-murid udah pada tidur aku baru beli gitu, biar gak kelihatan gitu kan. Akhirnya setelah beli di situ itu kan agak mahal ya, dan rasanya juga kurang enak gitu. Setelah itu ada murid yang emang udah tahu kalau aku ngerokok, dan ya murid itu juga diem, nggak ngomong-ngomong ke orang-orang gitu ya. Dia ngasih tahu kalau di sana itu ada tempat jualan rokok yang lebih murah, dan ada rokok Indonesia juga. Hah, emang ada? Ya ada, Gudang Garam ada. Hah, ada Gudang Garam? Ada gitu. Terus aku dianterin kan sama muridnya, aku dianterin ke tempatnya itu. Setelah itu yang beliin muridnya. Di sana kan nggak bisa bahasa Melayu, jadi di Hatia itu kebanyakan pakai bahasa Thai, bener-bener bahasa Thai. Jadi yang ngomong itu muridku, terus aku yang beli gitu. Jadi kayak muridku sebagai perantara gitulah. Terus akhirnya beli, dan aku juga udah tahu tempatnya, jadi besok-besok aku gak perlu lagi ngajak muridku gitu kan. Jadi muridku ngasih tahu sekali itu aja gitu. Nah, yang kedua itu kan aku berangkat sendiri kan. Nah, ini cerita lucunya di sini nih. Jadi saat itu aku kan belum tahu bahasa Thailand banyak-banyak ya. Jadi aku cuma tahu dikit-dikit, dan aku sebelum berangkat ke tempat itu aku ngafalin dulu bahasa Thainya. Beli itu apa? Oke. Terus rokok itu apa? Buri gitu kan. Aku pelajarin gitu, nggak tahu nadanya, ya udah tinggal ngomong aja gitu. Yang penting bahasanya udah setidaknya agak jelas gitulah ya. Udah di hadapan penjualnya, aku beli seburi ya gitu kan. Penjualnya paham dong, buri arai ya, oke. Garam, nah orang sana kalau bilang gudang garam itu garam gitu kan. Oke, diambilin gudang garam. Nah, aku bilang song. Nah, lucunya di sana itu rokok yang kayak gudang garam itu dijualnya eceran. Jadi aku mau beli 2 bungkus, dikasihnya 2 batang. Ya kan, aku terus bilang dong, mai gitu. Penjualnya bingung. Nih, garam, cai, garam. Song, cai, song nih song. Ya, dia bilang kayak, ya ini 2 gitu. Mai, 2, song, nih song. Gimana ya? Aku lupa nyari bahasa Thainya bungkus, jadi aku mau bilang 2 bungkus itu bingung. Nah, aku udah bilang song, dikasih 2 batang. Ya ini song, ini 2 gitu kan.
Nah, rokok kayak gudang garam dan di sana juga ada apa aja waktu itu ya. Itu tuh disimpan, jadi nggak ditaruh di depan kayak di toko-toko kita gitu, nggak. Kalau di toko-toko kita kan bisa kita tunjuk tuh, ya kan? Itu nggak disimpan gitu karena ya. Jadi kita lama banget tuh bilang sangsong gitu. Song, ini song, macai song, ini song. Kayak gitu lama banget. Akhirnya aku nyari rokok yang ada bungkusannya kan. Ketemu tuh. Macai nih. Neng, song nih. Oh, song. Diambilin 2 bungkus. Song nih. Cai, macai song nih. Macai enggak yang 2 batang ya. Yang nih. Jadi pakai bahasa isyarat. Akhirnya kebeli tuh 2 bungkus dan sekarang juga aku lupa tuh bungkus bahasa Thainya apa ya. Ntar aku cari tahu lagi deh. Ternyata setelah aku cek bahasa Thainya bungkus juga song, tapi datar gitu, song gitu. Kalau 2 song. Nah mungkin itu jadi lama banget gara-gara penjualnya nanya kan, song gitu kan. Dia nanya 2 bungkus gitu, tapi aku nangkapnya kirain song itu 2. Jadi ya kayak makin lama gitu jadinya. Gara-gara ini juga kali. Jadi itu debatnya lama banget ya tentang song-song itu ya. 2 bungkus dan 2 batang. Dan orang-orang yang ada di situ juga, yang beli di situ juga kebingungan gitu, mau jelasin gimana. Aku juga bingung ya kan. Akhirnya ya ketemunya itu saat aku ketemuin 1 bungkus itu, terus aku jelasin gitu, neng song. Dan akhirnya ketemu juga. Nah itulah salah satu cerita lucu waktu aku ada di Hatjai. Ada banyak cerita lagi, jadi biar gak kepanjangan nanti aku bikin episode-episodenya lagi lah ya, tentang yang lucu-lucu gitu, yang santai aja gini, yang videonya rebahan gini ya, yang landscape yang bisa diupload, yang khusus buat YouTube lah ya, tapi tetap juga aku upload di TikTok dan Instagram mungkin ya, tapi ini khusus buat YouTube gitu. Landscape di YouTube kan enaknya landscape ya kan. Udah lah gitu aja dulu, ketemu di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.